Video sekelompok orang mengamuk di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa kemarin viral di media sosial. Aksi anarkis sejumlah orang dari Ormas Laskar Merah Putih ini membuat pegawai Dinkes panik. Kemarahan anggota Ormas ini dipicu keinginan bertemu dengan Kepala Dinkes, namun Kadis tidak ada di tempat karena sedang ada rapat di luar. Pasca kejadian itu, perwakilan Ormas Merah Putih menyampaikan klarifikasi dan permintaan maaf atas insiden tersebut. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Dinas Kesehatan, Polsek dan juga Polres atas kejadian pada hari ini di mana anggota saya telah ada berbuat sedikit anarkis di Dinas Kesehatan. Selain itu mereka juga berjanji tidak akan ada kejadian serupa di kemudian hari yang dilakukan oleh anggota Ormas Laskar Merah Putih. Seorang pria diduga preman meminta tunjangan hari raya ke salah satu perusahaan di Kelurahan Cibikul, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang menggunakan rompi hitam ini berdebat dengan seorang security karena memaksa ingin bertemu dengan pimpinan perusahaan. Security mencoba memberikan sejumlah uang kepada preman tersebut agar tidak terjadi keributan. Namun pria berbadan gemoy tersebut enggan menerimanya dan tetap memaksa masuk untuk bertemu pimpinan perusahaan. Kepada security, pelaku mengaku sebagai jagoan Cibikul yang memiliki massa banyak. Kapolsek Bantar Gebang Kompol Sukadi mengungkapkan pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait video preman meminta THR di Bekasi. Hanya selang beberapa jam saja, pria yang mengaku sebagai preman Cibikul akhirnya mengklarifikasi dan meminta maaf. Tidak mengaku sikap arogansi dirinya gara-gara security tidak menaikkan proposalnya ke perusahaan, sementara 3 proposal lainnya sudah dinaikkan. Padahal isi surat proposal tersebut memohon bantuan untuk bagi-bagi takjil di jalan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Demo tolak pengesahan RUU TNI di depan gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Sebelumnya massa mengikatkan tali tambang ke pagar besi gedung, kemudian ditarik bersama-sama hingga pagar besi jebol. Aksi saling dorong antara petugas dengan massa di halaman gedung DPR tak terhindarkan. Aksi demo menolak pengesahan RUU TNI digelar bersama dengan rapat paripurna DPR RI yang salah satunya agendanya mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes revisi Undang-Undang TNI akan memberikan kekuasaan terlalu besar kepada TNI dan dapat membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia. Ribuan mahasiswa di Kota Semarang turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan oleh DPR RI. Awalnya aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah berlangsung damai. Namun situasi mulai memanas ketika massa mencoba menerobos masuk ke dalam gedung, memicu aksi saling dorong dengan aparat kepolisian yang berjaga. Ketegangan memuncak ketika bentrokan fisik tak terhindarkan. Barisan polisi bersenjata tameng mendorong mundur mahasiswa yang kalah jumlah, memaksa mereka keluar dari halaman gedung. Massa menilai Undang-Undang TNI dikhawatirkan mengancam supremasi sipil, di mana Dwi Fungsi ABRI memberi militer kekuasaan berlebihan dalam urusan sipil. Pemerintah tidak berkenan untuk mendengar suara kita. Menurut saya dari naskah akademik aja udah jelek banget. Kejahatan legislasi yang dilakukan oleh DPR melecehkan demokrasi, melecehkan rakyat. Maka seharusnya ketika TNI dipersenjatai dengan senjata, kita rakyat harus dan sudah kewajiban kita untuk dipersenjatai dengan kemarahan rakyat. Unjuk rasa menolak disahkannya Undang-Undang TNI juga dilakukan ratusan mahasiswa di Yogyakarta. Para mahasiswa membentangkan spanduk dan poster berisi narasi dan ilustrasi menolak revisi Undang-Undang TNI. Mahasiswa mengecam DPR RI yang dinilai telah melecehkan rakyat dan demokrasi dengan mengesahkan undang-undang tersebut. Mahasiswa juga menurunkan bendera setengah tiang sebagai simbol duka atas pengesahan Undang-Undang TNI. Melalui aksi ini, para mahasiswa juga mendesak DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang TNI.
Dari Yogyakarta dan Semarang, Jawa Tengah, iNews melaporkan. Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dilakukan oleh DPR diwarnai aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Sebagian massa bahkan mendirikan tenda di pintu masuk DPR sejak malam hari. Massa yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat menolak penuh RUU TNI yang dinilai mengandung pasal-pasal bermasalah dan tidak sesuai proses legislasi. Salah satunya pasal terkait penambahan jabatan sipil yang dapat diemban TNI yang dikhawatirkan menghidupkan kembali dui fungsi militer. Sementara seperti tidak hiraukan suara pendemo, DPR tetap mengesahkan RUU TNI menjadi undang-undang. Terima kasih. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR Puan Maharani, DPR menyepakati perubahan dalam 3 pasal Undang-Undang TNI. Yakni pada pasal 7 mengenai tugas pokok TNI selain perang, pasal 47 terkait penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, serta pasal 53 soal usia pensiun TNI. Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Pengesahan Undang-Undang TNI kembali membuat geger lantaran terkesan terburu-buru dan sembunyi-sembunyi dari publik. Terlebih, revisi Undang-Undang TNI juga tidak ada dalam daftar program legislasi nasional 2025. Mall Pacific Place yang terletak di kawasan Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis siang sempat mengeluarkan asap hitam. Namun kepulan asap hitam telah berhasil ditangani dengan alat pemadam api ringan atau APAR dari pihak gedung. Sementara itu, lantai dasar juga sempat ada genangan air akibat dari sistem pemadaman otomatis. Diduga kemunculan asap akibat dari percikan api dari korsleting listrik lampu hias di lantai dasar gedung. Warga dusun Sidomulyo, Desa Klepe, Kecamatan Sukosewo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dikejutkan peristiwa kebakaran dipicu penggalian sumur bor yang mengeluarkan semburan api. Insiden ini berawal saat sebuah sumur yang digali di area sebuah masjid itu tiba-tiba mengeluarkan gas dengan bau menyengat saat kedalaman galian mencapai 60 meter. Api mulai menyala saat seorang warga menyalakan rokok di dekat sumur tersebut. Akibatnya, api berkobar besar hingga mengakibatkan seorang warga mengalami luka bakar ringan. Tugas pemadam kebakaran Bojonegoro yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api dan akhirnya berhasil menguasai keadaan. Guna mengantisipasi bahaya, lubang bekas sumur bor kemudian ditutup karena masih terus mengeluarkan bau menyengat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi melaporkan. Sejumlah petugas Satpol PP WH Kota Banda Aceh mengerebek sebuah warung makan yang tetap buka di siang hari pada bulan Ramadan. Dari dalam warung, petugas menemukan beberapa lauk dan nasi bungkus yang sudah siap dijual. Petugas kemudian menyita makanan tersebut sebagai barang bukti dan memberikan teguran kepada pemilik warung. Meski sempat terlibat adu argumen dengan pemilik warung, petugas tetap membawa nasi bungkus, lauk, dan penanak nasi ke dalam mobil patroli. Razia dilakukan sebagai bentuk penegakan peraturan daerah yang melarang warung makan buka di siang hari selama bulan Ramadan. Namun kejadian tersebut mendapat sorotan warganet dan tak sedikit yang melontarkan kritikan. Mengingat ada kelompok masyarakat yang tidak berpuasa karena berhalangan atau non-muslim yang butuh makan di siang hari. Tak pelak kebijakan merazia warung makan di siang hari selama bulan Ramadan kembali memicu polemik.
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menggerebek industri penyulingan minyak goreng kemasan botol milik CV Rabani Bersaudara di Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten pada Kamis siang. Penggerebekan berawal dari temuan peredaran minyak kita yang isinya tidak sesuai takaran di pasaran wilayah Jakarta Pusat. Di lokasi ini polisi mengamankan ribuan botol minyak goreng merek Guldap dan sejumlah pekerja yang berstatus calon tersangka. Dari hasil penyelidikan, industri ini telah beroperasi sejak tahun 2020 dengan memasarkan minyak goreng premium C8 merek Guldap namun tak laku di pasaran. Hingga akhirnya pada 2022, CV Rabani Bersaudara memasukkan label minyak kita untuk memudahkan penjualan. Tak hanya itu, untuk mendapatkan keuntungan lebih, industri ini mengurangi isi minyak goreng hingga selisih 200 ml tak sesuai takaran yang tertera di label. Rata-rata terjadi selisih, ya, tidak sesuai dengan ukuran yang tertera dalam label kemasan. Ada selisih sekitar 200 ml. Surat izin edar BPOM-nya, ya, ini masih kita dalami rekan-rekan. Ada dugaan penggunaan dokumen palsu dalam operasional pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ini. Dalam 1 bulan, industri ini mampu memproduksi dan memasarkan 1.000 kerak berisi 12 botol minyak goreng di wilayah Jakarta dan Banten. Polisi masih menghitung keuntungan dari usaha ilegal tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Tim investigasi menemukan satu pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oknum TNI, Kopta Basarsyah, untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung pada Senin sore lalu. Senjata laras panjang yang ditemukan oleh tim investigasi gabungan dari Pomdam dan Polri memiliki kaliber 5,56 mm. Senjata api tersebut dibuang dan ditemukan di semak-semak sekitar 5-6 km dari lokasi kejadian. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerebekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum. Bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam itu didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Kedua saksi tersebut Peltu Lubis dan Kopka Basarsyah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam di sana. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Enggak polsek, Koramil. Yang jelas enggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah, ini masih dicari lagi. Sebelumnya diberitakan 3 anggota polisi Polres Waikanan gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung. Korban tewas Kapolsek Negara Batin dan 2 orang anggotanya. Dari Lampung dan Palembang, Andreas Avandi, Guntur, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan memeriksa mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten setelah Lebaran nanti. KPK akan meminta klarifikasi temuan dari penggeledahan di rumah politikus Partai Golkar ini yang digeledah 2 pekan lalu. Dalam penggeledahan itu, penyidik telah menyita sejumlah barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik. Saat ini penyidik telah memeriksa seluruh barang tersebut terutama dalam kaitannya dengan korupsi BJB. KPK menegaskan bahwa penyidik memiliki informasi soal keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi Bank BJB. Minggu ini sampai minggu depan sudah kami jadwalkan untuk pemanggilan saksi-saksi khususnya dari internal BJB sendiri terkait dengan proses pengadaan periklangan. Untuk Pak Ridwan Kamil tentunya akan kita jadwalkan sesegera mungkin setelah saksi-saksi dari internal BJB maupun pihak-pihak vendor yang melakukan yang memenangkan pengadaan tersebut kita selesai melakukan pemeriksaan. Sebelumnya KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan iklan di Bank BJB pada 13 Maret 2025. Mereka adalah Yudi Renaldi selaku mantan Direktur Bank BJB dan Widi Hartoto selaku pimpinan Divisi Corporate Sekretari Bank BJB. Sementara 3 tersangka lainnya dari kalangan swasta.
Dalam perkara korupsi ini, kerugian negara mencapai 222 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada insiden menarik di tengah laga timnas Indonesia saat dijamu Australia di Sydney Stadium. Ribuan supporter Indonesia secara kompak meneriakkan nama mantan pelatih timnas asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Ini terjadi saat timnas Garuda tertinggal dari Australia hingga akhirnya kalah dengan skor telak 1-5. Hasil minor ini pun direspon negatif publik tanah air. Di media sosial, gencar tagar yang menyerukan agar pelatih anyar timnas Patrick Kluivert keluar dari timnas Garuda dengan hashtag Kluivert out. Kluivert dinilai tidak lebih baik dari STY dan sentuhannya gagal memberikan hasil positif bagi skuad merah putih. Terlebih, kekalahan telak dari Australia membuat peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin kecil. Alhasil, pendukung timnas pun membanjiri media sosial dengan sejumlah sindiran dengan memunculkan sosok Shin Tae-yong di laman mereka. Di antaranya ada yang memunculkan meme Pie Kabare, enak zaman kuto, atau STY yang tertawa seakan menyindir kekalahan yang dialami skuad Patrick Kluivert. Lalu, akankah Kluivert mundur dari kursi pelatih timnas dan STY kembali membesut JICS? Di tengah kekecewaan supporter Garuda usai tim kebanggaan dilumat Australia 5-1, beredar video yang cukup mengemaskan. Ya, sosok yang sangat familiar dan sempat jadi pembicaraan ini justru asik menikmati momen berbeda. Dengan penampilan necis tapi terlihat santai, Shin Tae-yong terlihat berburu takjil di kawasan Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Mantan pelatih skuad Garuda ini menjadi sorotan warga di lokasi lantaran sibuk memilih gorengan di sebuah lapak. Tak lupa, Shin Tae-yong juga membeli minuman dingin untuk dikonsumsi. Momen sederhana ini membuat netizen geger. Bagaimana tidak, Shin Tae-yong yang dikenal berwajah tegang di pinggir lapangan, kini bisa tersenyum lebar. Mungkin ini menjadi salah satu cara Shin Tae-yong menenangkan diri dari hiruk-pikuk sepak bola. Di lokasi berbeda, Shin Tae-yong turut menyaksikan laga timnas Indonesia kontra Australia melalui acara nonton bareng atau nobar di kawasan Gelora Bung Karno. Meski menelan kekalahan, STY berharap para supporter tetap memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda. 될 것을 이제 골 먹으면서 우리가 대량 실점했는데 아마도 클로베트 감독이 시간이 부족해서 그런 세트피스 훈련을 못하지 않았나 생각이 들고 결정적인 순간에 우리가 골 넣었으면 분위기가 반전됐을 텐데 그런 부분이 좀 아쉬워서 아쉬운 포인트는 했는 부분인데. STY juga menyebut para skuad Garuda tetap anak-anaknya karena hampir semua punggawa timnas pernah ia latih. Tiga bocah SD ditangkap warga saat mencuri motor di Jalan Harun Thohir, Kecamatan Gresik Kota, Jawa Timur. Saat itu warga curiga melihat ketiga bocah mendorong motor di tengah malam. Setelah ditangkap warga, anak yang berkonflik dengan hukum ini dilaporkan ke polisi. Petugas menyita 18 kunci berbagai merek motor dan 1 unit motor hasil pencurian dari tangan ABH. Keterangan dari orang tua maupun saksi ABH itu sendiri. Tidak ada keterlibatan dari orang tua maupun pihak-pihak orang lain. Ini karena niat dan kemauan dari ketiga ABH ini. Dari hasil pemeriksaan, ABH telah beraksi di 4 lokasi berbeda. Sebelumnya, ABH menjual motor curian ke orang yang baru ditemuinya seharga Rp150.000. Uang hasil penjualan digunakan ABH untuk bersenang-senang, termasuk jalan-jalan dan bermain game. Kini petugas terus berkoordinasi dengan KBPPPA untuk memastikan proses hukum dan pendampingan terhadap ketiga anak tersebut. Inilah Pelabuhan Donggala.
Dua pria yang diketahui pengemudi taksi online dan sopir pelabuhan terlibat perkelahian di Pelabuhan Donggala, Sulawesi Tengah. Perkelahian dipicu permasalahan penjemputan. Sopir pelabuhan tidak terima jika penumpang yang tiba di Pelabuhan Donggala dijemput oleh pengemudi taksi online. Sebelum perkelahian dua pria tersebut, terjadi juga insiden kericuhan. Sopir pelabuhan meminta orang-orang yang diduga pengemudi taksi online meninggalkan pelabuhan agar tidak melakukan penjemputan penumpang. Aksi komplotan pencopet di sebuah mal di Bogor, Jawa Barat terekam CCTV. Dari rekaman kamera pengawas nampak beberapa pelaku mendekati korbannya. Satu sama lain saling bekerja sama hingga akhirnya dapat mengambil ponsel dari tas saat korban lengah. Terjangan angin kencang melanda kawasan Batu Bolong, Canggu, Bali hari Rabu. Kencangnya angin bahkan membuat atap sebuah bangunan terangkat dan terbang terbawa badai. Insiden ini sempat membuat panik warga serta wisatawan lokal yang tengah berada di lokasi kejadian. Meski dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun angin kencang mengakibatkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan. Informasi seputar mudik akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Buletin iNews Malam. PT Jasa Marga akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik ke Lebaran 2025. Berbagai kebijakan mencakup pembatasan angkutan barang, penerapan kontraflow, sistem one way, serta ganjil genap yang akan dimulai pada H-7 Lebaran. Tepatnya pada 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025 atau H+6 Lebaran. Untuk pembatasan angkutan barang akan diterapkan mulai 24 Maret hingga 7 April 2025 di 24 ruas tol utama. Rekayasa kontraflow juga akan diberlakukan di kilometer 47 hingga kilometer 70 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14.00 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat dan kembali pada 31 Maret serta 1 April. Kontraflow untuk arus balik berlaku mulai kilometer 70 hingga kilometer 37 pada 3 hingga 6 April. Selama arus mudik, sistem one way akan diberlakukan mulai kilometer 70 hingga kilometer 414 pada 27 hingga 28 Maret dari pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada arus balik akan berlaku dari kilometer 414 hingga kilometer 70 pada 3 hingga 6 April. Rekayasa ganjil genap berlaku pada arus mudik di beberapa ruas tol utama mulai 27 hingga 29 Maret antara pukul 14 hingga 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk arus balik, aturan yang sama akan berlaku pada 3 hingga 6 April dari pukul 00 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Namun rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Untuk memastikan kelancaran dan keselamatan mudik, seluruh bus yang masuk terminal Temanggung diperiksa kelaikan kendaraan dan kelengkapan surat-suratnya. Para pengemudi bus juga menjalani tes kesehatan dan tes narkoba. Tes kesehatan meliputi tensi, kadar gula darah, kolesterol, dan juga HB. Sedangkan tes narkoba dilakukan langsung oleh tim dari BNN. Mendekati hari Lebaran ya tentunya mobilitas kendaraan
penumpang sangat tinggi ya. Dari kami gabungan melaksanakan pengecekan dengan tujuan untuk meminimalisir kejadian yang tidak kita inginkan, contoh kecelakaan yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung. Jadi baik dari administrasi maupun kondisi kendaraan seminimal mungkin kita mengurangi risiko untuk terjadi kecelakaan. Pemeriksaan kesehatan gratis juga dilakukan kepada para penumpang. Penumpang yang mengalami gangguan kesehatan langsung diberi obat. Sementara itu bagi pemotor disediakan Valet and Ride. Program ini menyediakan pelayanan gratis untuk para pemudik pengendara sepeda motor. Pemudik motor dari Jakarta dan Jawa Barat yang melintasi Kabupaten Brebes, sepeda motornya diangkut menggunakan truk, sedangkan pengemudi dan penumpangnya dinaikkan ke bus. Pemberangkatan dilakukan dari checkpoint Kabupaten Brebes menuju Kota Semarang dengan 3 kali jam keberangkatan per hari. Program Valet and Ride akan berlangsung selama 7 hari, mulai 24 Maret sampai 30 Maret 2025. Dalam satu hari akan diberangkatkan 9 bus, 6 truk pengangkut motor, dan 3 mobil patwal yang mengangkut total 270 orang pemudik dan 144 kendaraan roda 2. 7 hari pelaksanaan program Valet and Ride ditargetkan dapat membantu 1.800 orang pemudik. Program Valet and Ride diharapkan bisa membantu pelaksanaan mudik pengguna sepeda motor, dan program ini diluncurkan untuk menunjang pelaksanaan mudik aman dan nyaman bagi masyarakat. Dari Temanggung dan Brebes, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, Unibar iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk situasi seperti apa di Stasiun Pasar Senen jelang Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, ini banyak masyarakat yang memilih untuk mudik lebih awal. Salah satunya saya ingin mewawancarai penumpang kereta api yang hari ini akan berangkat menuju Yogyakarta. Halo, selamat siang Mas Satya. Mas Satya mau sedikit bertanya nih, Mas Satya berarti ini lebih memilih mudik lebih awal. Boleh diceritakan kenapa alasannya dan hari ini Mas Satya mau kemana? Alasannya mudik awal tuh karena pertama udah ngecek tiket nih ya, udah searching di aplikasi gitu tuh tiketnya udah mulai habis gitu, udah sold out, udah jauh-jauh hari. Kemudian ya udahlah, ini kayaknya ada tiket saya beli gitu. Kemudian mau nggak mau ya harus izin gitu. Kemudian kalau untuk tujuannya sih tujuan Jogja, mau pulang untuk mudik lebih awal itu aja sih gitu. Untuk pembelian tiket sendiri Mas Satya ini sudah dari kapan sih Mas? Boleh diceritakan mungkin tadi? Kalau untuk beli tiketnya itu kurang lebih hari Senin kemarin. Jadi ada selang 3 harian lah. Takutnya kalau misalkan saya tuh beli dadakan habis gitu loh. Jadi makanya langsung beli aja lah dulu gitu. Ntar gitu aja sih. Terima kasih Mas Satya atas informasinya sudah kami bagikan pada kami. Dan juga pemirsa, untuk informasi sebetulnya dari PT KAI Daop 1 Jakarta sendiri ini memang sudah menyiapkan sekitar 1.800 kereta api jarak jauh dengan total kursi yang disediakan ini sekitar 1 juta kursi. Dan sampai hari ini total kursi yang sudah terjual sekitar 500 kursi. Jadi bisa dikatakan ini okupansinya hanya sisa 50% saja. Dan untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri lebih khususnya pemirsa ini menyediakan 868 kereta jarak jauh dengan ketersediaan kursi ini sekitar 500 kursi. Dan sampai hari ini kursi yang terjual sudah sekitar 300 kursi. Dan juga pemirsa, bagi Anda mungkin yang memang masih ingin membeli tiket, ini juga ada informasi tambahan bahwa dari PT KAI sendiri ini menyiapkan flash sale tiket, di mana ini berlaku dari tanggal 18 Maret sampai dengan 1 April 2025, yakni hanya sebesar Rp100.000 saja. Dari Jakarta, Olina Yasyada Sutrisno, iNews melaporkan. Yang namanya emak-emak pasti gak bisa dengar kata murah. Apalagi soal baju baru seharga Rp5.000. Seperti yang terjadi di pasar pakaian murah yang digelar oleh Dharma Wanita Pemkab Cilacap di lapangan Krida Nusantara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sejak bazar dibuka, warga terlihat antusias dan saling berebut baju lebaran pantas pakai yang dihamparkan panitia di atas meja. Di bazar ini, warga bebas memilih beragam jenis busana, mulai dari baju gamis, celana, hingga mukena sesuai selera mereka. Selain harga pakaian yang sangat murah,
Warga juga boleh membawa lebih dari 1 helai. Tak ayal, baju-baju murah ini menjadi rebutan warga yang telah menunggu berjam-jam sebelum bazar murah dibuka. Ini baju gamis, daster, atasan. Dapat berapa? 2. Satu berapa ini? 5.000. Gimana murah Ibu? Iya murah. Nanti dipakai siapa itu? Ya buat sendiri kan sama ibu. Lebaran. Bazar busana murah pantas pakai menjelang lebaran ini sengaja digelar untuk membantu meringankan beban warga di saat semua harga berbagai kebutuhan melambung tinggi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Pemirsa, beberapa pekan jelang Lebaran Idul Fitri tahun 2025 terjadi lonjakan transaksi yang signifikan di berbagai kawasan pegadaian. Salah satunya di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, di mana kami melihat ada lonjakan dimulai dari toko fisiknya bahkan di transaksi digital. Dan memang kami melihat tadi sempat ada antrian dan juga beberapa masyarakat tampak duduk tertib untuk melakukan tebus ataupun menggadai jelang masuknya Lebaran. Dan tentunya untuk mengetahui informasi lebih detail, saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi dengan Kepala Cabang Pegadaian Pasar Senen, Aulia Nur Hasanah. Selamat siang, Bu Aulia. Selamat siang, Mas. Bu, sekedar konfirmasi, kami melihat ada lonjakan dan bagaimana sejauh ini datanya soal lonjakan? Iya, benar sekali. Saat ini menjelang Lebaran, lonjakan transaksinya lumayan ya, lumayan tinggi, khususnya di tebus dan ada di gadai juga mengalami kenaikan. Mayoritas lonjakan ini gadai dan tebus apa nih? Benda apa? Kebanyakan masih seputar emas. Bulan ini, di bulan Maret ini sudah ada berapa nasabah nih, Bu? Dan berapa perbandingan jika dibandingkan dengan bulan lalu? Untuk bulan ini aja dari tanggal 1 sampai hari kemarin itu sudah ada penambahan 500 transaksi ya, 500 nasabah. Ini naik dari bulan-bulan biasanya berapa? Naik biasanya itu 1 bulan sekitar 600-an, ini baru setengah bulan udah 500. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, pemirsa, memang jika ingin melakukan gadai ataupun tebus, ada alangkah baiknya melakukan di beberapa instansi yang sudah terkait dengan OJK tentunya. Namun diharapkan euforia ini akan tetap terus melonjak dan diprediksi juga di beberapa pegadaian ini akan tembus bahkan lebih dari 500 hingga 700 nasabah tentunya. Khususnya memasuki Lebaran Idul Fitri tahun 2025. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group bersama Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Korlantas Polri melepas tim peliputan mudik 2025 di lobi iNews Center Kebon Sirih, Jakarta Pusat. iNews Media Group melepas ratusan tim peliputan mudik 2025 untuk membantu maksimalkan laporan informasi seputar arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 kepada masyarakat. Hadir dalam pelepasan tim peliputan mudik 2025, CEO iNews Media Group Angela Tanu Sudibyo, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Ada 63 orang diturunkan untuk melaporkan situasi arus mudik dan arus balik musim mudik Lebaran 2025. Pesan saya untuk rekan-rekan saya di iNews Media Group, 63 rekan-rekan yang turun langsung ke lapangan untuk meliput arus mudik dan arus balik, jaga kesehatan, jaga semangat, karena apa yang rekan-rekan kerjakan ini untuk kebaikan seluruh masyarakat Indonesia. Diharapkan tim peliputan iNews Media Group dapat membantu suksesnya pengelolaan arus mudik Lebaran 2025. Konektivitas benar-benar bisa dipersiapkan. Jalannya sebisa mungkin tidak ada kendala. Kalaupun ada kerusakan, tim dari Kementerian Perumahan, saya ulangi, Pekerjaan Umum bisa langsung memperbaiki dengan alat-alat beratnya. Kemudian juga tadi ada sejumlah penguatan rest area, termasuk juga buffer zone yang dipersiapkan di titik-titik yang biasanya memang terjadi kepadatan. Tetapi paling tidak semangatnya adalah dengan menambah jumlah maskapai dan juga alat angkut transportasi ini juga semakin
memudahkan masyarakat untuk mengambil pilihan-pilihannya. Sekaligus juga ada diskon yang kita hadirkan dari pemerintah agar harga tiket bisa semakin murah dan masyarakat juga bisa lebih menikmatinya. Tim Liputan Mudik Lebaran akan menyampaikan informasi terkini seputar arus mudik dan arus balik Lebaran mulai tanggal 24 Maret hingga 8 April 2025 yang tersebar di 7 titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Penandatanganan Memorandum of Understanding antara MNC Insurance Business Group dan CV Matahari Pranata Kreatif yang menaungi Tayang Culture dan Tayang Trip berlangsung di Tayang Space, Semarkon, Bandung yang sekaligus menandai awal kolaborasi untuk memberikan manfaat bagi para peserta kursus dan wisatawan. Melalui kerjasama ini, MNC Life menghadirkan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi peserta kursus hingga 1 tahun penuh. Dengan adanya perlindungan ini, peserta dapat belajar dengan nyaman tanpa khawatir terhadap resiko kecelakaan yang mungkin terjadi selama masa kursus mereka. Di sini MNC Life memberikan perlindungan asuransi kecelakaan untuk para customer Tayang Culture. Seluruh peserta trip dari Tayang Trip tidak perlu khawatir lagi karena tiket perjalanan dan semua biaya sudah termasuk asuransi perjalanan dari MNC Insurance. Ini suatu kehormatan bagi kami diundang oleh MNC Insurance Business Group, di mana kita dapat memberikan servis tambahan untuk para customer kita sehingga para customer kita yang sekedar hanya ingin belajar atau mengunjungi tempat kita ke sini atau bahkan ingin jalan-jalan bersama dengan Tayang Trip, semua akan merasa sangat aman karena 100% diberikan proteksi oleh MNC Life dan MNC Insurance. Kerjasama ini merupakan bagian dari komitmen MNC Insurance Business Group dalam memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri. Cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja dan kapan saja melalui RCTI+. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa.